Ini adalah cerita tentang Xian Jimin, wanita asal Cina yang jadi dalang di balik skema Ponzi Bitcoin senilai 100 triliun rupiah. Dan kasus ini menjadi salah satu penyitaan kripto terbesar dalam sejarah. Penipuan raksasa ini berawal dari ajakan sederhana, investasi untuk menjanjikan masa depan cerah. Tapi nyatanya, ini justru menjadi mimpi buruk bagi ratusan ribu orang. Aksi seorang perempuan asal Cina ini bikin dua negara, yaitu Cina dan Inggris, kelabakan. Kisahnya dimulai dari tahun 2014. Lewat perusahaannya Lantian Gerui, Qian mengajak 128.000 orang untuk berinvestasi. Ia mengklaim mengembangkan produk kesehatan berteknologi tinggi dan menambang mata uang kripto. Ada korban yang dijanjikan akan mendapatkan imbal hasil 200% selama 2,5 tahun. Namun kenyataannya, Qian menggelapkan dana tersebut. Ini bukan bisnis gagal, ini skema Ponzi yang rapi. Qian melancarkan aksinya hingga tahun 2017. Orang-orang yang menaruh dana pada Qian banyak yang memakai tabungan hidup, rumah dijual hingga menguras dana pensiun. Total dana yang masuk mencapai 40 miliar yuan atau sekitar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dari jumlah itu, sekitar 6 miliar yuan diselewengkan atau sekitar 100 triliun rupiah. Saat pemerintah Cina mulai mencium penipuan itu, Qian lalu kabur. Dia tinggal di sebuah rumah besar di Hampstead, London Utara, Inggris dan menggunakan identitas palsu. Di Inggris, Qian hidup bak bangsawan, sewa rumah seharga 17.000 pound sterling per bulan, belanja perhiasan mewah, dan berusaha menukar Bitcoin jadi uang tunai. Jaksa bilang Qian dan komplotannya menghabiskan lebih dari 95 juta yuan hanya untuk membeli perhiasan. Pada tahun 2018, polisi Inggris menggerebek rumah yang ia tempati bersama rekannya Wen Jian. Di sana, petugas menemukan perangkat berisi 61.000 Bitcoin, tapi baru bisa dibuka pada tahun 2021, saat nilainya meledak menjadi 1,5 miliar pound sterling. Itu membuat penyitaan ini jadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Inggris. Saat Wen ditangkap dan diadili ulang, sebagian Bitcoin dipindahkan ke akun milik Ling Seng Hock. Nah, ini adalah kaki tangan baru Qian, dan justru karena ada pergerakan Bitcoin tersebut, ini membantu polisi untuk mencari lokasi Qian, dan jejaknya mengarah ke York, Inggris Utara. April 2024. Qian digelandang keluar dari tempat persembunyiannya setelah bertahun-tahun menghindar. Lalu di ruang sidang, ia menangis saat dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara. Hakim menyebutnya arsitek kejahatan dari awal sampai akhir dan didorong keserakahan murni. So today's sentencing brings to a close one of the longest running, largest and most complex economic crime investigations the Metropolitan Police have. Hopefully this brings some closure for victims in terms of the end of the criminal investigation and the principal architect behind the original Ponzi scheme obviously being sentenced. But I think it also sends a really clear message that London and the UK is no safe harbour for ill-gotten gains and for money launderers, and that we will relentlessly pursue with our national and international partners to identify, seize those assets and bring offenders and perpetrators to justice. Meski Qian sudah dipenjara, kasusnya belum selesai. Masih ada sengketa hukum soal nasib Bitcoin yang disita dan bagaimana negara bisa mengembalikannya kepada para korban. Inilah akhir cerita dari seorang perempuan yang dijuluki sebagai Ratu Kripto dan juga awal terbongkarnya skema Ponzi di mana membuat ratusan ribu orang kehilangan segalanya.